Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putu Puspita Wulandari, kelas 11 TKJB nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh Bu Absari tentang materi routing dan router. Baik, kita langsung saja jawab pertanyaan pertama, yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan router. Router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Atau ada juga yang menjelaskan bahwa router adalah suatu hardware jaringan komputer yang berfungsi untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet dari satu perangkat komputer ke perangkat lainnya, di mana proses tersebut disebut dengan routing. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis router. Jenis router berdasarkan pengaplikasiannya ada 3, yaitu router aplikasi. Router aplikasi adalah suatu aplikasi yang dapat diinstal oleh user atau pada sistem operasi komputer sehingga sistem operasi komputer tersebut dapat bekerja layaknya router. Beberapa aplikasi diantaranya adalah WinNet, WinProxy, WinRoute, dan Spygate. Dan yang kedua, router hardware. Router hardware adalah hardware yang mempunyai kemampuan seperti router. Dengan kemampuan tersebut, hardware ini dapat digunakan untuk berbagai macam jenis, yaitu membagi alamat IP atau IP address, membagi jaringan internet di suatu wilayah, misalnya router sebagai access point, dan wilayah mendapat IP address dan koneksi disebut dengan hotspot area. Dan yang terakhir adalah router PC. Router PC adalah suatu komputer dengan spesifikasi tinggi yang dimodifikasi sehingga dapat berfungsi sebagai router. Adapun contoh-contohnya yaitu prosesor Pentium 2 dengan hardware 10 GB dan RAM 64, terdapat LAN card dan sistem operasi khusus router PC atau mikrotik. Selanjutnya, jenis-jenis router berdasarkan mekanismenya. Ada yang pertama yaitu router statis. Router statis adalah router yang mampu untuk melakukan proses routing atau penghalalan dari suatu jaringan di mana prosesnya dilakukan secara manual oleh seorang administrator. Yang kedua, router dinamis. Router dinamis adalah router yang dapat melakukan proses routing, dapat berjalan secara otomatis dan dinamis setelah melalui pengaturan oleh seorang administrator jaringan. Dan yang terakhir, router wireless atau router yang dapat bekerja tanpa menggunakan kabel karena hanya menghantarkan media udara untuk mengirimkan paket data. Pertanyaan yang ketiga adalah fungsi router. Fungsi router yaitu memiliki fungsi utama dari setiap router, yaitu untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih agar dapat mendistribusikan paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Fungsi lain dari router adalah router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Proses koneksi tersebut yaitu dengan mendistribusikan IP address kepada setiap komputer dalam jaringan, baik secara statis ataupun dengan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Yang kedua, fungsi router berikutnya adalah untuk mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lain, di mana sistem kerja mirip seperti braid atau jembatan jaringan. Dan yang ketiga, fungsi router yang lainnya adalah untuk menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL atau Digital Subscribe Line, atau yang lebih dikenal dengan DSL router. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan cara kerja router. Di balik cara kerja router, router memiliki fungsi utama. Fungsi utama router adalah merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat melihat kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain yang satu jaringan, ataukah berada di jaringan yang berbeda. Jika paket-paket tersebut ditujukan untuk host pada jaringan lain, maka router akan menggunakannya ke jaringan tersebut. Malah, jika paket-paket email yang ditujukan untuk host yang satu jaringan, maka router akan menghalangi
paket tersebut untuk keluar. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan routing. Routing adalah istilah untuk pengambilan sebuah paket dari sebuah perangkat dan mengirimkannya melalui jaringan ke perangkat lain yang berada di jaringan yang berbeda. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan routing statis. Routing statis adalah ketika melakukan konfigurasi, maka seorang network atau administrator perlu melakukan konfigurasi secara manual. Routing statis ini diperlukan untuk skala jaringan lebih kecil. Atau, secara singkatnya, routing statis adalah jenis routing yang memerlukan administrator atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang akan dituju secara manual. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan algoritma routing distance vector. Algoritma routing distance vector adalah salah satu contoh dari protokol routing dinamis. Pada algoritma ini, memungkinkan setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan dapat membangun dan memelihara tabel routing IP lokal secara otomatis. Prinsip kerjanya sederhana. Setiap router pada internet network menjaga jarak maupun biaya dari router tersebut ke setiap tujuan yang diketahui. Distance vector memilih jalur tercepat untuk mengirim paket sampai tujuan. Informasi tersebut akan disimpan dan dipelihara dalam tabel distance vector. Nomor 7b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan algoritma link state. Algoritma link state juga dikenal dengan algoritma Dijkstra atau algoritma short test path first atau SPF. Algoritma ini memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Algoritma link state memperbaiki pengetahuan dari jarak router dan bagaimana mereka interkoneksi. Pada protokol routing link state, router akan memilih sendiri jalur untuk menuju ke tujuannya. Router tersebut akan mendapatkan informasi tentang jalur terbaik atau best pathway melalui router tetangganya. Dari router tetangganya, router mempelajari routing dan mencari jalur terbaik melalui router tetangga itu. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan kekurangan dan kelebihan routing statis. Kelebihan statis routing atau routing statis adalah yang pertama, tingkat keamanan lebih baik, proses routing diawasi dengan mudah, manajemen penghalalan dilakukan dengan mudah, dan yang terakhir, apabila terjadi kesalahan routing bisa terdeteksi dengan mudah. Administrator dan juga operator juga nantinya dapat mendeteksi dan juga menganalisa kesalahan apa saja yang terjadi pada proses routing sedang berlangsung. Namun, jika kesalahan ada pada hardware komputer, maka akan membuat routing dan koneksi internet menjadi terputus yang menyebabkan komputer menjadi blank. Kekurangan routing statis. Yang pertama, membutuhkan administrator dan operator yang paham akan jaringan. Sulit diterapkan pada jaringan berskala besar. Proses edit pada data tabel routing harus dilakukan secara manual. Apabila sistem harus menutup ataupun membuka sebuah rute pada proses routing, maka sebelumnya harus dilakukan pengeditan dan pembaruan terlebih dahulu pada tabel routing secara manual. Hal ini akan menyulitkan operator dan juga dapat mengurangi efisiensi waktu dari proses routing yang akan berlangsung. Pertanyaan nomor 9. Jelaskan cara kerja routing statis. Routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu administrator jaringan yang mengkonfigurasi router, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP router secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon
mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau kalimat. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Happy in your Sampai jumpa. company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. Cara kerja I never router wanna adalah look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. You We can think? still Nah, nah, have nah. fun for now.